Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dakis Electrician Channel, ya, channel yang membahas tentang ilmu listrik khususnya di bidang Electrical Engineering System. Nah, sahabat-sahabat semua, pada beberapa video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana perhitungan aliran daya menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba naik sedikit, yaitu menghitung aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson. Oleh karena itu, ya, stay tune terus di video ini, di channel ini. Perhatikan tahapan demi tahapan agar teman-teman tidak tertinggal. Biasanya ada hal-hal yang terkecil itu bisa mempengaruhi perhitungan. Oleh karena itu, tonton terus, nggak usah di skip-skip. Oke ya, kita mulai ya. Nah, pada metode sebelumnya kita membahas 3 bus ya. Sekarang kita masih coba 3 bus ya, namun parameternya kita rubah sedikit ya. Kemarin busnya seperti ini ya. Di sini tetap beban ya. Nah, di sini ada beban. Nah, seperti saya katakan di video sebelumnya, bagaimana kalau di sini ada pembangkit? Nah, oke, kemarin di sini kita ketahui slack busnya ya. Slack busnya 1, sudut tegangannya sudutnya 0. Kemudian di sini 400 MW. Kemudian di sini 320 M var. Kemarin di sini 300 MW, kemudian di sini 270 M var. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini ada generator? Nah, kalau di sini ada generator, maka di sini menjadi bus PV ya. Bus PV itu yang diketahui adalah besar P dan sudut besar P dan tegangan. Jadi di sini kita asumsikan besarnya 550 megawatt. Kemudian besar tegangannya 1,02, sudutnya, sudut tidak diketahui ya. Ya, nih. Jadi yang diketahui ini. Nah, bagaimana kita untuk mencarinya? Maka kita mengikuti tahapan-tahapan sama seperti di materi sebelumnya, elemen dasar aliran daya. Nah, di aliran daya menggunakan Newton-Raphson, tahapan-tahapannya sama ya. Namun ada sedikit yang berbeda nanti di bagian perubahan bilangan polar. Nah, kalau di metode Gauss-Seidel, untuk kita mencari nilai admitansinya, kita hanya cukup sampai di kalimat atau bilangan kompleks saja. Namun di Newton-Raphson, kita harus bentuk matriks admitansinya itu menggunakan bilangan polar. Oke. Yang pertama, ya, yang pertama kita menentukan klasifikasi bus dulu ya. Sini aja ya. Yang pertama, klasifikasi bus. Oke, ya. Yang pertama klasifikasi bus. Jadi dari sini kita klasifikasikan dulu sama metode sebelumnya. Ya, kita lihat dulu ya. Yang pertama klasifikasi bus. Di sini kita buat bus dulu ya. Bus. Kemudian di sini ada generator atau pembangkit ya. Generator. Di sini load. Nah, load ini ada 2 ya. Di sini P ya, di sini Q. Di sini P, di sini Q, di sini ini besar tegangan dalam PU. Nah, di sini jenis. Oke. Di bus pertama. Nah, bus pertama itu kita tidak mengetahui atau dianggap ini generatornya adalah mampu membangkitkan seluruh beban dan tegangan. Nah, di sini besarnya 1, sudutnya 0. Ini jenisnya slack bus.
Oke. Kemudian di bas 2. Bas 2 yang diketahui dari generator apa? Tidak ada ya. Yang diketahui di sini adalah beban. Ya. Bebannya. Beban P-nya berapa? 400. 400, kemudian Q-nya 320. Oke. Kemudian besar sudutnya. Nah, besar sudutnya kan tidak diketahui. Ya. Kemudian dia jenisnya adalah load bus. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, besar P. Ya, besar P-nya berapa? Ini bus 1, bus 2, ini bus 3. Bus 3 ini. Oke. Di sini generatornya berapa? Besar generatornya berarti 550. Kemudian Q-nya tidak diketahui atau nanti kita cari. Ini yang kita cari. Kemudian nanti ini berapa? 300. Oke. Kemudian ini 270. Sudutnya kita masih cari. Ini jenis PV bus. Oke. Nah, dalam kita mencari klasifikasi bus, ini kan sudah nih klasifikasi busnya. Maka kita harus menentukan asumsi tegangan awal, ya. Asumsi tegangan awalnya, ya. Kita di sini kita buat 1 sudutnya 0. Sini kita asumsikan 1 sudutnya 0,2, sudutnya 0. Kenapa kok asumsinya 1 atau 1,02? Kenapa? Ini jadi banyak pertanyaan. Kenapa kok kita memilih 1? Nah, jawabannya adalah tegangan di setiap bus itu biasanya tidak jauh dari angka 1 PU. Nah, sehingga kalau kita buat asumsi awal adalah 1, maka tidak akan jauh asumsi. Namanya kan asumsi. Sehingga kita membuat nilai angka 1, kemudian supaya bervariasi 1,02. Bisa juga teman-teman buat 1,013, 0,17 ya. Yang jelas nilai asumsi pertama itu tidak jauh daripada angka 1. Oke. Ini klasifikasi bus. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah menentukan matrik ya. Matrik admitansi bus atau Y-bus. Oke. Untuk mengetahui nilai admitansi bus, maka kita harus mengolah dulu nilai impedansi di sini, nilai Z di sini. Nilainya adalah 0,01 ditambah J 0,05. Nah, pada soal sebelumnya kita membuat bus 1 ke bus 2 itu kemarin nilainya J 1/50 atau minus J 50. Nah, di sini kan hanya nilai imajinernya saja yang saya masukkan. Nah, bagaimana sekarang kalau kita menyertakan impedansinya ini ada nilai bilangan real. Nah, jadi lebih kompleks ya. Kemudian di sini bus 13 itu 0,007 ditambah 0,03 J 0,0. Kemudian antara bus 2 ke bus 3 itu 0,01 ditambah 0,06. Ini J. Oke. Ini Z1, Z12, Z13, Z14. Nah, 13, 12, 13, 23. Oke. Kita lanjut ya. Caranya adalah YR12, R ini adalah real ya. Sama dengan R12 dibagi dengan R12 kuadrat ditambah X12 kuadrat. Nah, R12 itu adalah ini 0,01 ditambah dibagi 0,01 kuadrat ditambah 0,05 kuadrat. Oke, ini dicari hasilnya 3,4681 ya. Ini kali ini dikuadratin, ditambah kemudian dibagi hasilnya ini. Oke, kemudian
kita mencari nilai YX12. Oke, berarti X12 dibagi R12 kuadrat ditambah X12 kuadrat. Nah, masukkan angkanya. 0,05 dibagi 0,01 kuadrat ditambah 0,05 kuadrat. Nah, ini dicari nilainya. Nilainya adalah ya minus 19, berapa ini? 0,0781. Oke. Jadi kita sudah dapat nilai Y ya, Y-nya ini Y12 yang R realnya, kemudian ini yang imaginernya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi yang ini, yang kita tulis A saja ya. Kemudian ini B. Yang B adalah 1/3. 1/3 berarti bas 1 ke bas 2. Bas 1 ke bas 3. Ini Y R13 sama dengan ya R13 dibagi R13 kuadrat ditambah X dibagi R, dibagi X ya. X13 kuadrat sama dengan R13 ini 0,07, kemudian 0,007 kuadrat ditambah 0,03 kuadrat. Nah, ya. Hasilnya adalah 7,3761. Oke, ini dikali, ini 0,07, ini dikali dikuadratkan, tambah, terus ini dibagi, hasilnya ini. Kemudian bagaimana yang mencari imaginernya? X13. Oke. Ini sama dengan kebalikannya, ini X13 dibagi ya. Dibagi dengan R13 kuadrat ditambah X13 kuadrat. Oke. Ini sama dengan 0,03 0,007 kuadrat ditambah 0,03 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah minus 31,6122. Oke, kita lanjut ke sini. Ke sini ya, yang C. Yang C adalah Y R12 sama dengan R23, ini 23 dibagi R23 kuadrat ditambah X23 kuadrat. R23 0,01 dibagi 0,01 kuadrat ditambah 0,06 kuadrat. Nih. Hasilnya adalah berapa ini? 2,7027 ya. Oke. Oke, kasih besar sedikit. 2, berapa tadi? 7027. Oke, sekarang kita mencari yang nilai YX23. Itu sama dengan X23 bagi R23 ditambah R ditambah X23 kuadrat, ini kuadrat, sama dengan, masukkan angkanya, 0,06 dibagi 0,01 kuadrat ditambah 0,06 kuadrat. Hasilnya adalah minus 16,2162. Oke, sekarang sudah kita dapat nilai daripada ini, dan ini. Sekarang kita mencari Y bersamanya. Nah, berarti Y11 itu sama dengan Y12 ditambah Y13. Maksudnya Y di sini adalah Y11 di sini adalah kumpulan Y yang berhubungan dengan ini dan hubungan dengan ini. Nah, maka tinggal disalin berapa nilai ini. Ya. Y12 ini Y12 ya 3,468 ditambah J dikurang J 19,0781. Nah, kemudian ditambah dengan nilai ini, ditambah
dengan 13. 13 itu adalah berapa tadi? 7,3761 dikurang J 31,6122. Oke. Di sini kita menyelesaikan persamaan bilangan kompleks ya. Penjumlahan bilangan kompleks sama seperti materi yang sebelumnya ya. Ini hasilnya adalah 11 ya, 2222 dikurang J 50 ya. 50,6903. Jadi ini ditambah ini, kemudian ini ditambah ini, hasilnya ini. Sekarang bagaimana kita mencari Y22? Y22 adalah ini, Y atau impedansi di sini adalah impedansi yang berhubungan dengan ini dan ini. Jadi adalah Y21 itu sama dengan Y12 ya. 12 ditambah Y23 sama dengan Y12 itu tadi 3,468 minus J 19,0781 itu kurung. Ini ditambah Y23 tadi berapa? 2,7027 dikurang J 16,2162. Ini ditambah ini ditambah ini. Hasilnya adalah berapa itu? Berapa? Ini sama ini 6, 5, 4. Berapa ini? 488 kurang J 35,2943. Oke. Sekarang bagaimana Y33? Y33 sama. Y33 adalah Y yang berhubungan dengan ini dan ini. Masukkan angkanya. Y13 ditambah Y23 sama dengan Y13 kan ini. Oke ya, ini Y13 ini 7,3761 dikurang J 31,622. Oke, ditambah dengan ini adalah 2,7027 dikurang J 16,2162. Hasilnya adalah ini 10, berapa ini? 3761 dikurang J 47,8284. Oke. Kita sudah mendapatkan ya, yang pertama klasifikasi busnya. Di dalam klasifikasi bus yang kita nanti akan cari ini ya. Ini. Kemudian dalam klasifikasi bus kita harus menentukan nilai asumsi pertama, tegangan. Setelah itu kita mencari nilai admitansi bus. Nilainya cara begini. Nah, selanjutnya dari sini kita harus membuat besar sudutnya berapa. Besar sudut dalam bilangan polar. Oke. Di sini kita satu-satu ya. Langsung saja di sini. Ini bilangan polarnya ya. Oke, kita mencari bilangan polar ya. Ini X, ini realnya, ini imaginernya. Jadi kalau kita cari ini dapatlah nilai 19,4619. Sudutnya adalah 101,3979. Oke, kemudian ini dan ini bilangan kompleks bilangan polarnya adalah berapa ini? Ini sama ini bilangan kompleksnya, bilangan polarnya adalah berapa? 32,4613. Sudutnya adalah 103,1338. Itu dia. Yang ini.
ini polar. Ini polar. Oke. Bagaimana mencari sudut bilangan polar ini? Ya, kemarin kita sudah bahas ya video sebelumnya, lihat di video sebelumnya bagaimana cara merubah bilangan kompleks menjadi bilangan polar. Oke, kita lanjut lagi yang di sini. Di sini bilangan polarnya adalah ya. Ini dengan ini berarti berapa ini? Bilangan polarnya 16,4398, sudutnya adalah 99,4123. Oke. Ini sini ya. Sekarang ini ya, bilangan ini. Ini polarnya berapa? Mana lagi tadi? Ini ya. Ini polarnya, ini polarnya. Sekarang Y11 polarnya adalah nilainya ada 51,9177. Sudutnya adalah minus ya, 77, berapa ini? 5168. Kemudian yang ini Y22, sudut polarnya adalah berapa ini? 35,8967, sudutnya minus ya, 4884 derajat. Yang terakhir Y33, ini dirubah dalam bentuk polar. Itu adalah 48,8788 sudutnya. Nah, sudutnya minus 78,1003 derajat. Oke, ini sudah ya. Ini polarnya ini polarnya ini polarnya ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai daripada impedansi ya, daripada admintansinya, maka kita yang ketiga adalah, ini kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Oke. Yang ketiga, tadi yang pertama klasifikasi bus, yang kedua menentukan admintansi, yang ketiga adalah mencari nilai daya aktif terjadwal dan Q atau daya reaktif terjadwal yang dalam satuan PU. Oke, rumusnya adalah P terjadwal itu sama dengan P generator dikurang P beban pelut dibagi dengan MVA bus. Kemudian untuk Q juga begitu ya. Q terjadwal itu sama dengan Q pembangkit atau generator dikurang Q load. Oke, dibagi MVA base. Oke, ini rumusnya. Oke, sekarang kita mencari di bus kedua. Ya, bus pertama nggak usah dicari karena di sini adalah slack bus. Untuk P2 terjadwal. Oke. Di generator ya, P2 generator nggak ada, berarti 0 dikurang load berapa? 400 dibagi dengan base-nya kan 100. Nah, ya. Pada soal kemarin base-nya adalah 100 ya. Ini MVA base-nya. MVA base itu 100 MVA ya. Sehingga ini hasilnya adalah minus 4 PU.
Oke, sekarang kita masuk yang ke bus ketiga. Nih. P tertinggal, P3 terjadwal. Jadwal adalah P generator berapa? P generator 550. Nah, bedanya adalah kalau misalnya bisa dalam satu bus ada pembangkit dan ada beban seperti ini. Ya. Kalau di soal sebelumnya kan tidak ada pembangkit, adanya cuma beban. Maka ini perhatikan. Nah, jadi generator 550 dikurang ini beban loadnya ya 300 dibagi 100. Hasilnya adalah minus atau plus. Ini bagi ini berapa? Berarti 2,5 PU. Kemudian Q ini sudah kan selesai, busnya hanya 3. Sekarang kita cari Q2 terjadwal. Oke, Q2 ini dia. Generatornya 0. Loadnya 32 dibagi 100. Ini berarti minus 3,2 PU. Nah, perlu nggak kita cari yang Q3? Ya, Q3. Perlu nggak kita cari Q3 ini? Q3 terjadwal. Oke. Q3 terjadwal nggak perlu dicari. Nggak perlu dicari perbandingannya ini. Karena Q3 itulah yang akan kita cari nanti. Ya. Karena di sini adalah PV bus. Nah. Karena Q3 itu adalah PV bus. Nih. Jadi tidak perlu dicari. Nanti ini yang kita cari. Ya. Kalau di busnya, kalau di loadnya dia segini. Tapi kalau di generatornya kan kita nggak tahu, maka ini nggak dicari. Ya. Oke, disalin dulu semuanya. Jadi kalau misalnya ada perhitungan-perhitungan yang kurang dipahami atau keliru ya menurut teman-teman di sana, maka silakan komen di kolom komentar ya, biar perhitungannya bisa dikoreksi ya. Nah, kemudian apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman, maka silakan share kepada teman-teman yang lain di sana yang sekiranya mereka belum memahami apa-apa yang kita sajikan di video ini. Oke ya, kita lanjut ke 4, yaitu bagaimana mencari iterasi pertama dari ini. Nah, jadi sudah masuk kepada intinya ini.